Indonesia lagi sama Opa Oma. Wena Indonesia mat Opa Oma ya. Lagi pup. Insya Allah bulan Januari kita ke Indonesia lagi sama para mertua karena mereka juga udah heboh untuk nyusun trip. En dan gaan we de 14e gaan we naar Londen. Dus, en dan gaan we de... Udah bobo ya. Ini Bali apa? Waiting booking de transfer in Indonesia. En we gaan naar Lombok en dan gaan we... Mau ke Indonesia lagi sama Opa Oma. Wena Indonesia mat Opa Oma ya. Iya. Ayo Opa Oma laten zien ons huis in Indonesia. Iya. Gaan we zwemmen, hè? Gaan we zwemmen? Gaan we Gaan zwemmen? zwemmen? Ja, we gaan zwemmen. Oh. En met het huisje zwemmen. We gaan zwemmen. Dat is toch een Ja, invulling wij van gaan ons. zwemmen. Flexibiliteit. Je kan ook natuurlijk de boot, je moet direct de boot gelopen hebben van Bali naar Gili. Ja, ja. Ja, je hebt een boot. Dus je gaat niet eerst naar Lombok, maar je Ja. gaat met de boot naar Gili meteen. En dan vanaf Gili naar Lombok. Misschien. Dan moeten we even uit. Dat kan ook moeten, bij het speculeren van Bali naar Dan hoef je niet weg te Gili. bellen van Lombok met de boot naar Gili en dan van Gili met En de dan boot naar Lombok. één Ja, eiland misschien dat hoeft er beter. niet, hè? Hai Bun, balik lagi. Ada Adek di sini. Jadi Adek sekarang tuh lagi kemarin pas balik dari Indonesia ya, kita sekarang udah 2 minggu ya. Itu kemarin dia langsung vaksin 2. Aku nggak tahu vaksin apaan, kiri dan kanan pahanya. Aku lupa lagi guys ya. Soalnya kalau yang vaksin itu pasti rata-rata papanya yang ikut. Soalnya kayak pagi-pagi banget gitu. Aku ya udahlah aku stay di rumah aja. Terus besok hari Kamis Adek juga mau divaksin lagi, vaksin TBC. Kenapa vaksin TBC? Karena mamanya datang dari negara yang katanya tuh banyak penderita TBC-nya dari Indonesia. Karena aku waktu baru pindah juga tuh aku harus X-ray terus setiap 6 bulan. Kalau aku tuh nggak mengidap TBC, soalnya karena Indonesia tuh banyak pengidap TBC-nya. Jadi anak-anak yang terlahir dari salah satu orang tua atau kedua orang tua yang berasal dari negara rawan TBC itu harus divaksin TBC gitu, termasuk Kian. Tapi kalau yang mereka orang tuanya sama-sama Belanda yang nggak divaksin TBC juga sih gitu. Nah, Mama Aski kapan nih mudik lagi ke Indonesia? Insya Allah Januari ya guys. Karena kemarin juga sama mertua tuh udah pada kesini untuk mereka mau liburan lagi ke Indonesia di bulan Januari. Sekalian kita mau ngadain insya Allah wedding anniversary. Sebenarnya pada hari ini waktu aku bikin video ini ya guys, ini tuh adalah wedding anniversary kita yang official, tapi nggak tahu kenapa kayak kurang meriah aja gitu. Jadi kita kan nikahnya 3 kali ya Bun, nikah secara agama, nikah secara hukum, sama kita rayain di Bali gitu. Nah yang lebih kerasa itu yang Januari 2020 karena lebih dimeriahkan. Waktu kita nikah 5 tahun yang lalu, tanggal 19 Agustus 2020, ada juga sih videonya, kalian lihat aja di sini ya. Ada videonya dan memang ada lagi pup. Dan memang ada lagi pupi ya. Bau ini. Mah. Ya, nanti kena lagi kamu. Kena ini nangis lagi kepentok. Iya. Kita bener-bener sederhana banget. Yang official weddingnya itu simple banget. Jadi kita cuma nikah di kantor wali kota. Kita ngundang sekitar 20-an orang. Abis itu setelah kita registrasi pernikahan gitu, ada kayak sumpah nikah gitu. Dan nikahnya lucu guys, salaman gitu, salaman terus dibacain janji nikah terus kayak iya gitu. Aku juga
Kok kayak gitu ya. Jadi itu cara nikah di Belanda. Terus abis itu kita dapat buku nikah sama buku nikah internasional ya. Dan baru kita daftarkan di KBRI Indonesia di Belanda, di Den Haag. Kita daftarkan, kita dapat dokumen pencatatan pernikahan di luar negeri gitu. Baru setelah itu kita nggak dapat buku nikah KUA karena kita nggak nikah di KUA, tapi di Indonesia kita catatkan di Dukcapil alias Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Di situ aku daftarkan. Nah, banyak banget juga orang-orang yang bilang kayak penting gak sih dicatetin pernikahan di luar negeri itu di Indonesia. Kalau menurut aku penting, tapi kalau menurut banyak orang nggak penting ya terserah ya. Kalau menurut aku kenapa penting, karena ketika kita sudah tercatat dan partner kita sudah tercatat, kita menikah walaupun bukan di Indonesia, tapi di Indonesia tercatat juga siapa sih pasangan kita dan juga hukum pernikahan kita gitu kan. Nah itu kan resmi ya Bun. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, misalnya nih ya, nauzubillah min zalik, misalnya punya anak tapi nggak didaftarin nih pernikahannya di Indonesia, berarti kan secara di Indonesia anak ini tidak diakui kalau dia warga negara Indonesia. Nah kemarin aku juga pas pulang terakhir itu, yang kemarin aku pulang itu juga aku ngurusin tuh kan adek. Yes, bump again to the table. Iya. Jadi aku ngurusin tuh akte lahir Indonesia sama Hasya Makian terdaftar di kartu keluarga aku, walaupun nikah sama WNA, WNA-nya tuh nggak bisa masuk di kartu keluarga, tapi aku tetap daftarin. Jadi kepala keluarganya aku, anak-anaknya Hasya Makian, dan mereka punya akte lahir Indonesia sama punya kartu identitas anak yang warna pink tapi nggak ada fotonya. Nah mereka punya itu di Indonesia. Jadi jika misalnya kalian nikah sama WNA terus nggak didaftarin nih ke Indonesia gitu, nanti kalau misalnya kalian kenapa-napa sama pasangan, terus pasangannya nggak ada intention atau nggak ada niat baik ya untuk merawat atau bertanggung jawab secara finansial sama anak kamu, itu anak kamu juga, terus kamu juga di negara pasangan ini ya, let's say kamu kena domestic violence gitu ya, physical abuse, verbally abuse gitu, kamu pulang ke Indonesia, anakmu nggak terdaftar di Indonesia, jadinya nggak ada kekuatan hukumnya dan nggak bisa nuntut apa-apa sama si bapaknya anak ini gitu untuk bertanggung jawab gitu. Makanya baiknya tuh semuanya dicatatkan. Cuman kalau kamu mau catat terus kamu nggak tahu ya gimana ke depannya gitu, kau pikir ya udah deh aku mau tinggal di luar negeri aja, di negara suami. Tapi menurut aku tetap ada baiknya semuanya dicatatkan, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan kalaupun kau pulang ke Indonesia, kamu tetap menjadi warga negara Indonesia gitu yang tercatat, dan anakmu juga gitu. Terus ada juga yang bilang tapi kalau didaftarin tuh nanti properti aku yang udah aku punya, misalnya kalian punya warisan dari orang tua atau udah beli tanah, udah beli rumah, nanti haknya hilang. Tidak guys, tidak hilang haknya, asal kamu harus bikin perjanjian pisah harta atau prenuptial agreement atau postnuptial agreement ya. Jadi perjanjian pisah harta itu ada di notaris, terus kamu bikin, semua hak kamu itu akan tetap ada gitu loh untuk punya properti di Indonesia. Ada yang bilang juga misalnya aku nggak penting bikin perjanjian pisah harta gitu ya, tergantung tergantung kalian masing-masing. Tapi kalau aku sih aku bikin, memang sih ruwet banget gitu ya Bun, harus ini harus itu, kayak capek banget gitu loh ngurusin dokumen dan syarat-syarat gitu ya Bun. Cuma karena untuk kebaikan bersama, apalagi melindungi hak aku sebagai WNI, ya makanya aku bikin semua itu. Ini adek mau aku suapin tapi tadi itu dia habis makan gitu Bun. Nah intinya nanti insya Allah bulan Januari kita ke Indonesia lagi sama para mertua, karena mereka juga udah heboh untuk nyusun trip Indonesianya, mau ke Bali, ke Lombok, ke Gili, sama ke Depok ngeliatin rumah kita gitu. Soalnya Hasya bilang
ayo Pak Oma swimmen gitu kan di rumah berenang. Hasya tuh udah pengen banget ngasih tahu ke opa omanya kalau dia punya kolam renang guys di Depok, walaupun kolam renangnya kecil ya, apa lah ya. So segitu dulu aja bunda update-nya tentang rencana kita di Indonesia. Dan sangat disayangkan kayaknya kali ini di pas pulang Januari tuh nggak bisa extend sampai Idul Fitri karena kata suami tuh kelamaan. Tapi mungkin nanti kalau misalnya Idul Fitri aku masih homesick, aku bakal balik lagi saat Idul Fitri. Cuma aku nggak bisa janji. Harus lihat gimana kondisi di sini. Terus apakah aku sanggup bawa 2 anak-anak lagi pulang pergi sendiri tanpa suami, karena dia kan udah ke Indonesia juga ya bulan Januari itu. Habis itu lihat juga kondisi keuangan alias finansialnya, karena Januari itu pengeluarannya lumayan besar nanti. Soalnya kita mau ngadain acara dan ngundang 50 orang dari Indonesia dan juga dari Belanda gitu ya, dari Jakarta, Depok, dan juga dari Belanda bakalan ke Indonesia juga. Gitu bunda ya. So update-nya segini dulu. Jadi buat kamu yang juga menikah di luar negeri, kenapa sih waktu itu aku pilih menikah di luar negeri guys? Karena menurut aku persyaratannya lebih gampang daripada nikah di Indonesia gitu. Dokumen-dokumennya nggak seribet nikah di Indonesia. Waktu itu cuman syarat akte lahir dari Indonesia dan juga SKBM aja, surat keterangan belum menikah. Gitu doang syaratnya. So thanks for watching, cannot wait ya, nggak bisa. Sekarang kita dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah Januari 5 bulan lagi kita ke Indonesia lagi bareng opa oma. Bye, assalamualaikum.